Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan definisi, bentuk, contoh dari pengarsipan sistem nomor. Sebelumnya perkenalkan, saya Ulan Alansari dengan NPM 21060610005. Dalam video ini saya akan menjelaskan definisi dari pengarsipan dan definisi dari bentuk pengarsipan berupa sistem nomor. Apa sih pengarsipan itu? Pengarsipan adalah sebuah proses dan cara di mana informasi dalam bentuk dokumen disimpan dengan aman dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh hukum. Dokumen dapat diarsipkan dalam berbagai format dan di berbagai perangkat. Nah, meskipun suatu dokumen berstatus tidak aktif, namun dokumen itu dapat diaktifkan kembali. Kemudian, definisi dari bentuk pengarsipan sistem nomor. Penyimpanan sistem nomor atau numerical filing system yaitu sistem penyimpanan atau penataan arsip berdasarkan nomor, di mana arsip dikelompokkan berdasarkan permasalahan dan kemudian masing-masing atau setiap masalah diberi nomor tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Afriya Sasabila dengan NPM 21060610111. Bentuk sistem nomor pengarsipan. Arsip sistem penomoran. Arsip menggunakan sistem penomoran atau sistem numerik adalah di mana arsip yang disimpan berdasarkan kode nomor atau dengan kata lain nomor sebagai pengganti dari nama orang atau nama suatu organisasi. Sistem penomoran adalah sebagai berikut. 1. Sistem nomor menurut Dewey atau sistem desimal atau klasifikasi. Sistem desimal atau klasifikasi menetapkan kode surat berdasarkan nomor yang telah ditentukan. Kode surat berdasarkan nomor yang telah ditentukan untuk surat yang bersangkutan. Kelebihannya dari sistem nomor: 1. Menyimpan surat-surat lebih teratur dan akurat. Kedua, di dalam cara penyimpanan surat lebih cepat dan tepat. Yang ketiga, sangat mudah. Keempat, digunakan untuk berbagai macam dokumen. Keburukan dari sistem nomor itu: yang pertama, banyak waktu yang digunakan dalam mengindeks surat. Beraneka macam warna file dokumen menjadi masalah tersendiri. Yang ketiga, diperlukan tata ruang yang luas untuk mengelola surat-surat. Sistem penyimpanan surat menggunakan nomor itu ada dua bagian. Yang pertama, filing system nomor Dewey. Yang kedua, filing system nomor terminal digit. Filing system nomor Dewey disebut juga sistem dekimal. Bila kita menggunakan sistem nomor Dewey, langkah-langkah yang harus dilakukan: yang pertama, membuat daftar klarifikasi nomor. Daftar klarifikasi nomor merupakan himpunan segala macam kegiatan yang harus terdapat di kantor. Segala macam dari kegiatan rutinitas kantor dibuat dan dikelompokkan masing-masing dan diberi nomor kode. Daftar klarifikasi nomor berguna untuk: 1. Memberikan nomor kode. 2. Menyiapkan dan menyusun tempat penyimpanan file. Ada 3 baris daftar klarifikasi nomor. Yang pertama, baris pertama disebut baris kelompok besar. Di baris besar ini ada 10 bagian kegiatan pokok kantor dan pemberian nomor-nomor kode. Untuk nomor urut mulai dengan angka 00 sama dengan bidang pendidikan dan latihan, 100 keuangan, 200 personalia, 300 pembangunan, 400 koperasi, 500 produksi, 600 pemasaran, 700 penelitian laboratorium, 800 perlengkapan, 900 pengangkutan dan pembekalan. Apabila ada kelebihan kegiatan pokok kantor,
harus dibuat penggabungan kegiatan yang sejenis. Dengan demikian, jumlah kelompok dalam barisan 10 berikutnya tiap-tiap kelompok bagian utama dipisahkan menjadi 10 bagian tersebut dengan kelompok bagian pembantu. Kedua, baris pembagian pembantu. Di baris ini, bagian ini terdiri dari 10 kegiatan. Jika dalam kegiatan berjumlah 10, maka tetap harus dibuat 10 kelompok kegiatan sebagai cadangan kegiatan. Contoh yang tertera ini bagian personalia dengan nomor kode 200. 200 personalia, 210 formasi, 220 pemilihan personal, 230 tata tertib, 240 ujian jabatan, 250 kenaikan pangkat, 260 gaji, 270 mutasi, 280 pemberhentian kerja, 290 pensiun. Yang ketiga, pembagian pembantu yang lebih kecil. Dari nomor kelompok dapat diuraikan lagi dalam kelompok 10 bagian. 260 cuti, 261 cuti besar, 262 cuti tahunan, 263 cuti sakit, 264 cuti hamil, 264 kawin, 265 hamil, 266 cuti di luar tanggungan negara, 267 cuti kematian, 268 cuti ujian dinas, 269 cuti pergi haji. Cara menemukan kembali arsipan berdasarkan sistem nomor. Sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor atau angka dibuat sistem penomoran arsip mulai yang terkecil sampai terbesar. 1. Menentukan kembali arsip dengan menggunakan sistem Dewey. Tata cara yang harus dilakukan dalam menentukan kembali arsipan berdasarkan sistem Dewey. 1. Mencari kartu indeks di tempat file kartu, kemudian samakan dengan bahan yang dicari. Yang kedua, perhatikan tanda atau kode yang tertera di kartu indeks tersebut. Yang ketiga, berikutnya mencarilah lemari file, terdapat penyimpanan surat. Contoh surat yang dicari tentang cuti kawin bernomor kode 264 1. Berarti file yang kita cari berada pada laci bernomor 200 dan di belakang guide atau petunjuk bernomor 260 di dalam folder atau map yang bernomor 264 dengan urutan surat pertama. Yang kedua, menemukan kembali arsipan menggunakan sistem terminal digit. Yang pertama, cari perihal di buku arsip, perhatikan nomor kode surat. Yang kedua, dengan memegang nomor kode surat, kemudian carilah surat di tempat penyimpanan berdasarkan urutan nomor. Yang ketiga, bila telah ditemukan, segera ambil untuk digunakan sesuai dengan keperluan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Putri dengan NIM 2106061001, Prodi Administrasi Perkantoran. Di sini saya ingin menjelaskan tentang contoh sistem nomor.
Sistem nomor yang digunakan berdasarkan peraturan yang sudah lazim digunakan, yakni ada 3. Sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor DW, sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor seri atau urut, sistem penyimpanan arsip berdasarkan terminal digit. Sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor banyak digunakan di berbagai kantor atau instansi yang penggunanya menggunakan urutan nomor CHT, KTP, Norek Bank, nomor induk siswa, NIS, dan pengguna nomor lain semacamnya. Di sini saya ingin memberikan contoh. Saya bekerja di sebuah kantor swasta dan saya memiliki beberapa dokumen. Salah satu file dokumen saya yaitu tentang nama-nama karyawan yang bekerja di sebuah kantor tersebut. Ya, terdiri ada 30 nomor urut karyawan itu. Nomor urut 1, nomor urut 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0, dan 10 hingga seterusnya. Di situ menurut saya salah satu contoh kasus. Sekian dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.